Di awal film memperlihatkan seorang lelaki yang terjatuh dari atap rumah. Si lelaki itu seperti sedang ketakutan dan seperti sedang dikejar waktu. Saat sedang membuka pintu yang memiliki kode, tiba-tiba ruangan itu mulai menyempit. Dengan tergesa-gesa si lelaki mencari petunjuk untuk membuka pintunya. Setelah mendapatkan kodenya, pintunya masih saja tidak bisa dibuka. Ruangan itu semakin menyempit dan menghimpit tubuh lelaki itu. No! 3 hari sebelumnya, seorang gadis pintar yang bernama Joy sedang mengikuti pelajaran di kelasnya. Dan ini adalah Jason, dia seorang manajer di suatu perusahaan. Dan dia adalah Ben, si lelaki yang tadi di awal film. Si Ben ini seorang karyawan di sebuah toko dan ia memiliki kendala dengan matematika. Scene berpindah kepada Jason. Jason mendapat sebuah kotak dari rekan bisnisnya, namun ia tidak tertarik dengan kotak itu dan meninggalkannya di kantornya. Teman sekamar Joy mengajak Joy untuk pergi ke acara Thanksgiving keluarga, namun ia menolaknya karena si Joy orangnya pemalu dan juga ia pendiam. Ia juga tidak menyukai keramaian. Keesokan harinya, Joy mendapat sebuah paket dari dosennya dan paket itu adalah kotak yang sama dengan si Jason. Kini giliran Ben yang mendapat kotak misterius itu. Joy dengan kepintarannya bisa dengan mudah membuka kotak itu, sementara Ben ia menggunakan ototnya untuk membukanya. Dan juga Jason ia membuka kotak itu dengan melihat tutorial. Saat mereka berhasil membukanya, mereka mendapat sebuah karcis masuk ruang misterius Minos dan jadilah pemenang dan dapatkan uang senilai $10.000 Amerika. Kata yang tertulis di karcis itu. Ben mendatangi alamat yang ada di karcis itu dan ia datang bersamaan dengan seorang wanita yang bernama Amanda. Sebelum masuk ke ruangan itu, mereka tidak diperbolehkan membawa ponsel ataupun KTP. Akan tetapi Dani membawa ponsel cadangan tanpa sepengetahuan resepsionis. Ternyata di ruangan itu sudah ada Joy, Jason, dan juga Mike. Mereka saling berkenalan satu sama lain. Tak berselang lama, Ben menyusul masuk ke ruangan itu. Saat membaca sebuah koran, Amanda seperti trauma melihat sesuatu tentang api ataupun kebakaran. Dan mereka mulai mempertanyakan permainan apa yang akan mereka hadapi. Dani si bocah gamer menjelaskan aturan yang ia ketahui, bahwa orang-orang harus keluar dari suatu ruangan sebelum waktu yang ditentukan habis. Saat Ben ingin merokok di luar ruangan itu, gagang pintu yang ia pegang terlepas. Dengan wajah gembira, Dani menyatakan mungkin permainan ruang misterius sudah dimulai. Mereka mulai berpencar mencari teka-teki atau kode juga angka untuk membuka pintu yang sudah disandi. Mereka mulai mengisi ruangan itu. Mike mendapatkan sebuah obeng dan Joy mendapatkan clue serta sebuah angka. Joy mencoba membuka sandi pintu dengan angka yang ia temukan. Tiba-tiba atap ruangan itu seperti open yang mengeluarkan hawa panas. Amanda mulai kepanikan dan pintu itu tetap terkunci. Saat mereka ingin memintai petunjuk kepada resepsionis yang ada di ruangan itu, kejanggalan mulai terasa karena si resepsionis yang ada di balik kaca selalu mengucapkan kata yang sama. Ben berniat akan memecahkan kacanya dengan alat pemadam api dan ternyata benda itu terbuat dari plastik. Dan juga ruangan itu semakin memanas. Saat bersamaan Joy kembali mendapat petunjuk yaitu kunci. Saat mereka membuka kaca si resepsionis ternyata dirinya adalah sebuah manekin. Keadaan semakin panik saat ruangan menjadi tertutup dan menjadi lebih panas. Joy mengambilkan air untuk Amanda yang sedang kepanikan dan lagi-lagi Joy mendapatkan petunjuk. Mereka harus menekan tombol yang ada di atas meja untuk membuka sebuah jalan keluar dan obeng tadi sekarang dibutuhkan. Satu persatu dari mereka mulai masuk ke ventilasi udara itu. Karena tombolnya harus selalu ditekan, Joy mendapatkan ide untuk mengganjal tombol tadi dengan gelas berisi air. Di tengah perjalanan, trauma Amanda kembali kambuh dan Joy membantunya untuk menenangkannya. Ruangan itu semakin panas, Ben dan Dani saling bergantian membawa air akan tetapi airnya kurang 1 gelas karena telah diminum Amanda. Ben mengisi gelas yang kosong dengan minuman yang ia bawa. Dengan tergesa-gesa akhirnya mereka semua bisa selamat dan menuju ruangan berikutnya. Dani merasa itu semua seperti nyata, lalu Amanda menyadarkannya bahwa kejadian tadi memang benar-benar nyata dan juga hampir membunuh mereka. Karena takut, Amanda berniat untuk menyerah dan melambaikan tangan ke kamera, namun itu tidak berguna. Amanda meminta handphone Dani akan tetapi di ruangan itu tidak ada sinyal. Saat yang lain sedang berdebat, Jason berhasil membuka satu kunci dan tinggal satu kunci lagi. Dan juga Mike mendapatkan sebuah clue, kini giliran Ben yang harus mengingat kejadian buruknya. Ia kembali mengenang masa lalunya setelah melihat sebuah clue dan itu menjadi jawaban atas kuncinya.
Mereka keluar dari ruangan itu dan berhadapan dengan nuansa dingin musim salju. Danny mencoba menyusuri tempat itu tanpa sengaja. Ia menekan tombol yang membuat suhu udara semakin dingin. Gubuk yang ada di sana juga tertutup dan terkunci. Mereka mulai menyebar mencari clue. Kini giliran Jason yang mengingat masa lalunya. Mike mendapatkan clue dan tak sengaja Ben juga mendapatkan clue. Sementara itu Joey menelaah setiap clue yang ia dapat sehingga ia mendapatkan sebuah magnet. Karena Jason kedinginan, ia meminta gilirannya untuk memakai jaket. Akhirnya Mike berhasil mengangkat sebuah kotak es yang berisi kunci dari dasar air. Jason meminta korek Ben untuk membakar sesuatu dan Ben melemparkan korek itu. Saat Danny hendak mengambilnya, tiba-tiba ia terperosok ke dalam dasar kolam es yang membeku itu. Joey dan yang lain berusaha untuk menolong Danny, akan tetapi itu semua hanya sia-sia. Jason menyadari bahwa ini semua memanglah nyata. Mike menanyakan kepada Ben apa yang terjadi kepada Danny dan mereka semua menyalahkan Ben atas yang terjadi kepada Danny. Setelah itu mereka mulai melelehkan kotak es dengan suhu tubuh mereka. Mike mempertanyakan siapa yang tega melakukan semua ini kepada mereka. Jason menjawabnya bahwa ada yang tahu setiap detail kisah hidup mereka. Lalu Jason mengingat kembali masa lalunya. Setelah kuncinya sudah didapat, mereka mulai membuka pintu dan tempat itu mulai hancur. Kini mereka memasuki ruangan yang terbalik. Ben mendapatkan sebuah petunjuk, namun tiba-tiba lantai yang mereka injak ada yang roboh. Amanda mencoba membuka sebuah berangkas yang ia temukan, namun sandinya belum diketahui. Joey mendapatkan petunjuk sebuah pajar raksasa dan satu persatu lantai itu mulai roboh berikut dindingnya. Joey sempat terjatuh dan kini ia melihat kenangan buruknya. Pada akhirnya mereka bisa membuka berangkas itu. Amanda mencoba menghampiri rekan-rekannya, akan tetapi ia terkendala dan mengakibatkannya terjatuh ke dasar gedung. Mereka memasuki ruangan selanjutnya. Jason dan Ben sempat berdebat karena Jason akan terus mencari jalan keluar, sementara itu Joey masih shock atas semua yang terjadi dan Ben meminta waktu sejenak untuk Joey. Rupanya ruangan itu menggambarkan tempat yang paling diingat bagi mereka, yang dimana Joey pernah mengalami kecelakaan pesawat di hutan Vietnam dan butuh 1 minggu untuk menemukan dirinya. Juga Jason dan teman kampusnya mengalami kecelakaan perahu yang mereka tumpangi terbalik. Mereka bertahan di lambung perahu dan bertahan dengan satu jaket untuk berdua. Karena mengalami hipotermia, Nathan menjadi kebingungan dan agresif dan hanya Jasonlah yang selamat. Ben juga menceritakan pengalamannya yang dimana ia pernah mengalami kecelakaan mobil. Begitupun Mike, ia mengalami kecelakaan kerja. Kesimpulannya, orang yang mengumpulkan mereka mengetahui setiap yang pernah mereka alami dan mereka ingin melihat siapa yang paling beruntung dari mereka. Waktu sudah dimulai. Mereka mulai kembali mencari petunjuk. Sementara Joey lebih memilih merusak CCTV yang ada agar mereka tidak bisa melihat dan Joey bisa merubah keadaan. Setelah mendapatkan petunjuk, Jason hanya membunuh Mike atas pemikiran dari clue yang telah ia temukan. Dan waktu pun habis, gas beracun mulai menyelimuti ruangan itu. Jason kembali menguji pemikirannya dan sekarang ia berhasil membuka pintu. Ben dan Jason bergegas pergi dari tempat itu. Akan tetapi, Joey memilih stay di tempat itu karena keyakinannya. Ben dan Jason tiba di ruangan selanjutnya. Ben menyadari sesuatu setelah kematian Mike bahwa Jason telah membunuh teman kuliahnya sewaktu kecelakaan dulu karena jaket yang tersedia hanya satu. Intinya Jason hanya mementingkan dirinya sendiri. Mike dan Jason sempat bertikai namun mereka kembali mencari petunjuk untuk keluar dari ruangan itu. Saat mereka sudah membuka sebuah pintu, tiba-tiba mereka merasakan ngeplay yang tak terkira. Ben mendapat obat penawarnya dan hanya tersedia untuk 1 orang. Perkelahian sempat terjadi hingga akhirnya Jason tewas akibat terbentur. Ben yang selamat kembali melanjutkan perjalanannya dan kembalilah ke awal film. Di ruangan sebelumnya, ternyata Joey masih hidup. Ia berhasil melumpuhkan penjaga yang datang dan di sisi lain Ben masih berjuang meloloskan diri. Dan ternyata ia selamat. Setelah itu, Ben bertemu dengan orang yang merancang labirin mematikan itu. Ben dengan si lelaki itu saling beradu argumen. Tiba-tiba leher Ben dijerat oleh si lelaki itu dan ia hendak membunuhnya. Namun Ben berhasil melawan dan juga Joey datang menyelamatkan Ben. Hingga pada akhirnya mereka membunuh si lelaki itu. Setelah itu Ben menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara Joey bersama polisi mengecek tempat kejadian perkara, akan tetapi tempat itu kosong bagaikan gedung yang terbengkalai.
Polisi merasa Joy mengada-ngada atas laporannya dan juga polisi menemukan zat ilegal di dalam darah Ben. 6 bulan kemudian, Joy dan Ben bertemu di suatu tempat. Joy menunjukkan informasi bahwa Mike ditemukan mati karena serangan jantung, Jason terjatuh dari motornya, Danny mati tenggelam di danau, Amanda mati terjatuh karena panjat tebing. Sementara itu Ben menyuruh Joy untuk melupakan semuanya, akan tetapi Joy ingin mencari dan menemukan yang telah mempermainkan kehidupan. Apa boleh buat, Ben akan membantu Joy untuk menemukan mereka dan mereka berniat akan pergi ke suatu tempat 2 minggu yang akan datang. Scene berpindah di dalam kabin pesawat. Para penumpang di dalamnya sedang dalam bahaya dan sang pramugari sedang mencari petunjuk untuk membuka kunci. Saat pesawat hendak menabrak, ternyata itu hanya simulasi. Dan ternyata mereka sedang mempersiapkan permainan lagi untuk Joy karena mereka mengetahui Joy akan datang. Dan cerita pun selesai. Bijaklah dalam menilai sebuah peristiwa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.